Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suryani SPDMM pada mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan untuk kelas 12. Dengan materi di bab 1 yaitu paparan deskriptif, naratif, argumentatif atau persuasif tentang produk jasa. Dengan kompetensi dasar dan indikatornya sebagai berikut. Penjelasan pertama yaitu deskriptif. Deskriptif adalah sebuah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar para pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Paragraf deskripsi ini menggambarkan sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Paparan deskriptif berisi penjelasan singkat mengenai produk jasa yang ditawarkan dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menggambarkan atau melukiskan suatu objek seperti benda, tempat, dan suasana tertentu. 2. Melibatkan panca indera. 3. Menjelaskan ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti warna, ukuran, bentuk, dan kepribadian secara terperinci. Dan ciri keempat yaitu banyak ditemukan kata-kata atau frase bermakna keadaan atau kata sifat. Contoh paparan deskriptif dengan tema pengusaha muda. Menjadi pengusaha muda bukan hal yang mustahil. Sosok pengusaha muda di zaman modern ini bukan lagi pria dewasa yang sehari-harinya mengenakan jas, berdasi, sepatu kulit mengkilap, membawa koper kulit, dan pulpen mahal. Tetapi saat ini banyak pengusaha muda usia belasan yang menjalankan bisnis dengan masih memakai baju rumah, sendal jepit, duduk di depan komputer sambil menikmati kopi dan camilan. Penjelasan kedua yaitu naratif. Paragraf naratif adalah jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan-urutan kejadian atau peristiwa. Paragraf naratif merupakan paragraf yang berisi tentang pemaparan suatu kejadian yang dirangkai dalam kesatuan waktu. Adapun ciri-ciri paragraf naratif sebagai berikut. 1. Mementingkan urusan waktu maupun peristiwa. 2. Terdapat dalam karya fiksi seperti cerpen, novel, roman, dan non-fiksi seperti biografi, sejarah, dan promosi. Kemudian yang ketiga yaitu berusaha menjawab apa yang terjadi. Contoh paparan naratif masih dengan tema pengusaha muda. Awalnya saya ragu menjalankan bisnis all shop ini. Saya kan masih sekolah, tidak punya modal, dan sama sekali tidak ada keluarga yang berbisnis. Tetapi saya memberanikan diri, saya memulai dengan mencari produk yang sesuai dengan minat saya, yaitu pernik remaja putra. Saya mencari produsen yang reputasinya baik, kemudian menjalin kontak. Saya menggunakan kamera HP untuk menghasilkan foto produk yang bagus, sesuai petunjuk dari beberapa portal fotografi. Saya mulai membuka all shop saya di medsos, kemudian masuk ke marketplace. Saat ini, saya sudah memiliki omset sekitar 5 juta setiap bulan, cukup untuk membiayai sekolah saya. Dalam penulisan paragraf naratif, ada 4 unsur yang harus termuat di dalamnya, seperti hal sebagai berikut. Pembahasan ketiga yaitu argumentatif. Paragraf argumentasi adalah
sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan memaparkan pendapat, ulasan, pokok bahasan, dan ide pribadi penulisnya. Tujuan dari paragraf argumentasi yaitu untuk meyakinkan serta mempengaruhi pembaca agar mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat si penulis. Paparan ini lebih sulit dari paparan lainnya karena memerlukan bukti yang meyakinkan sehingga pembaca terpengaruh dan membenarkan gagasan, pendapat, sikap, dan keyakinan kita. Berikut adalah ciri-ciri dari paragraf argumentatif. 1. Menjelaskan pendapat agar pembaca yakin. 2. Memerlukan fakta untuk membuktikan berupa gambar atau grafik. Ketiga, penutup berisi kesimpulan. 4. Mengandung data atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima yaitu penjelasannya disampaikan secara logis. Berikut ini merupakan contoh kalimat paragraf argumentatif. Memang banyak orang yang meragukan kemampuan saya sebagai remaja untuk berbisnis. Tetapi tidak sesulit itu. Saya tetap bisa sekolah seperti biasa, menyelesaikan semua tugas, meraih nilai rapor yang bagus sambil tetap berbisnis. Semua bisa saya jalankan dengan bantuan aplikasi online yang sangat membantu. Jadi, saya buka toko di pagi hari. Saat di sekolah, saya tutup toko agar bisa fokus. Saya buka toko lagi di sore hari sambil mengerjakan tugas-tugas. Intinya, sangat mungkin anak muda berbisnis. Syaratnya hanyalah bisa mengorganisir kegiatan dan waktu, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Pendapat yang menyatakan anak sekolah tidak bisa berbisnis itu salah. Penjelasan terakhir yaitu persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengimbau, membujuk, atau merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan emotif yang berusaha membangkitkan dan merangsang emosi. Berikut adalah ciri-cirinya. 1. Ada bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. 2. Persuasi bertolak dari pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah. 3. Harus menimbulkan kepercayaan para pembaca. 4. Dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dengan pembaca. Kelima, sedapat mungkin menghindari konflik. Dan keenam, yaitu memerlukan fakta dan data. Selain dari ciri-ciri tersebut tadi, dalam penyusunan paragraf persuasif perlu ada syarat yang harus diperhatikan, seperti pilihan kata, kedua kemampuan mengolah emosi pembaca, dan adanya bukti atau fakta. Contoh kalimat paragraf persuasif dengan tema pengusaha muda. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam meraih kehidupan yang lebih baik melalui jalur bisnis. Syarat utama menjadi pebisnis adalah tekad yang kuat dan kemampuan mengorganisir. Kabar baiknya, kemampuan ini bisa dipelajari dan dilatih secara mandiri. Sebab saat ini sudah banyak sekali portal yang menyediakan sarana belajarnya secara gratis. Jadi, jangan ragu memulai berbisnis. Pilih saja produk yang sudah kamu kenal. Cari produsen atau agen yang terpercaya. Cari informasi atau tutorial, membuka dan mengelola toko, kemudian langsung mulai. Konsisten melakukan penawaran,
dan buat interaksi yang baik dengan semua kontak dan teman kamu. Demikianlah materi paparan deskriptif, naratif, argumentatif, dan persuasif tentang produk jasa. Untuk anak-anakku, agar bisa lebih memahaminya, silahkan mencari produk jasa dan buatlah paparan seperti contoh yang telah dijelaskan. Tetap semangat dalam belajarnya, jaga kesehatan, dan patuh pada guru dan kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.